Nyuwun pangandikan nggih para rawuh nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dumateng hadratil muhtaramin, para alim, para ulama yang kawula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Ustaz Slamet, Ustaz Herdi dan sedayanipun guru kula nggih Pak Bagio nggih tim SMA. Ngapunten nggih Pak Bagio, ngapunten iki. Dumateng sesepuh minisepuh ingkang kawula hormati, dumateng perangkat desa saking tingkat lurah, kepala desa sangripun menika saking RT ingkang kawula taatipun aturan-aturanipun, dumateng sedaya ingkang rawuh ing Masjid Mustafa, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki datang malih nggih dumateng Al Mukarram Ustaz Daya ingkang kawula hormati nggih. Niki guru kula juga niki. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji sudha Allah Subhanahu wa taala ing dalu menika kita sedaya tasih diberi nikmat sehat, Allahumma, dan insyaallah kita sedaya juga diberi nikmat iman, Islam dan ihsan, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita juga mendapat nikmat kesehatan, keselamatan, keberkahan, kemuliaan fid dini wa dunya wal akhirah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita sedaya minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita ngenjang diwafataken ingkang husnul khotimah. Naipun husnul khotimah insyaallah kita ing alam kubur dijauhkan dari namanya siksa kubur, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingkang paling penting nggih menika kita sedaya dilepetaken dhateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika kunci masuk surga wonten setunggal nggih menika lafal la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nggih menika kunci masuk surga nggih menika lafal la ilaha illallah. Alhamdulillah nggih kita sedaya sampun nggih melafalkan syahadat nggih. Nggih menika syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Nggih menika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah. Alhamdulillah nggih Pak Bu nggih. Kita sedaya sampun pegang kuncinipun surganipun Allah Subhanahu wa taala. Niki wonten sekelompokipun tiyang ingkang diangan-angaken dhateng surgane Allah Subhanahu wa taala nggih menika kaping setunggal orang yang senang membaca Al-Qur'an. Orang yang senang menghafalkan Al-Qur'an. Ganjaranipun Pak Bu nggih inggih menika 1 huruf 10 pahala. Jadi gampang Bu nggih, gampang golet pahala, tinggal gelem mboten nggih. Dimaca Al-Fatihah mawon pun pinten niku Bu dikaliaken mawon nggih. 1 ayat dikali 10 pahala. Kathah mboten Pak Bu? Kathah. Tinggal kemauan kita untuk membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Golongan ingkang kaping kalih yang diridhokan oleh surganipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika orang yang senang puasa bulan Ramadan. Kewajibanipun inggih menika orang Islam wajib puasa di bulan Ramadan. Itu juga dirindukan oleh surganipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping 3 inggih menika orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu wahafidul lisan. Napa Bu wahafidul lisan Pak Bu? Yaitu bisa menjaga lisan. Ngreksa lisan. Tidak boleh namanya hibah atau ngerasani Bu nggih. Memang sulit kalau kita ngobrol nggak ngerasani, biasanya sering-seringnya itu hibah nih. Iya. Apalagi udah kumpul-kumpul nih. Jangan sampai kita hibah yang tidak baik, karena itu akan membuat kita dosa kita semakin banyak. Contohipun aib seorang umpamanya diobrolkan, ini rahasia nggih. Rahasia, tapi mungkin lama-lama satu RT tahu semua. Maka orang yang pertama itu yang hibah itu dosanya banyak. Nggih, kita sedaya direksa nggih. Reksa supaya ini pun lisan kita tidak ngobrol yang tidak baik, tidak hibah, ngerasani orang ataupun menjelekkan orang, itu tidak boleh. Contohipun nggih menika nggih Pak Bu nggih. Kaping sekawan inggih menika orang yang diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Ini biasanya yayasan ATM sering bagi-bagi, alhamdulillah nggih. Semoga pahalanipun insyaallah besok orang-orang yang ikut relawan yayasan ATM dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita surahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah besok di yaumul qiyamah di padang mahsyar kita akan mendapat pertolongannya beliau ataupun syafaatnya beliau. Kita akan di sana kepanasan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Kita ngantri. Yang bisa menolong yaitu syafaatnya
Rasulullah. Sinten Pak Bu Rasul kita nggih? Nabi kita sinten nggih Pak Bu? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang cuma bisa menyafaati ketika di padang mahsyar ini menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sedaya perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan memperbanyak solawat kita akan dekat dengan namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja bersolawat Pak Bu. Malaikat juga bersolawat. Apalagi kita harus sering-sering bersolawat. Karena napa Bu? Solawat menika nggih itu bisa mendatangkan besok seperti napa nggih kalau bahasanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan sangat dekat dengan Rasulullah. Orang dekat biasanya diutamakan Pak Bu nggih, kalau dekat dengan Rasulullah insyaallah diutamakan masuk surga. Nggih mari nggih niki bulan Maulid, monggo kita sedaya bersolawat nggih bareng-bareng nggih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Monggo salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nggih, malih nggih Pak Bu nggih. Sholawat supaya kita sudah diberi kesehatan nggih. Tibil qulub nggih saged nggih Pak Bu nggih. Yo sareng-sareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, semoga salawat menika kita menambah dekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Para pinggan ingkang kawula hormati yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sedaya gadah putra Pak Bu nggih. Yaitu kalau kita mendidik anak, yang pertama menurut Al-Qur'an dalam surat Al-Luqman nggih menika pertama yaitu didik dengan tauhid ingkang mantap atau akidah ingkang kuat. Kaping kalih inggih menika ibadah ingkang bener. Kaping 3 inggih menika didiklah anak kita supaya berakhlakul karimah, punya adab. Yang kaping sekawan nggih menika ajarilah putra-putra kita dengan yang namanya dakwah. Nggih kawula badhe sedikit mawon nggih Bu nggih Pak Bu nggih. 2 surat mawon lah nggih. Yaitu surat Al-Ikhlas kalian surat Al-Asr nggih, Wal-Asri nggih. Bapak Ibu rahimatullah, kita sedaya ngertos mboten Pak Bu, nek mobil Avanza itu saking pabriknya nopo Pak Bu? Mobil Avanza Mas, nopo? Pabriknya nggih menika Toyota. Nek mobil Xenia pabriknya nopo Pak Bu? Pabriknya nggih menika Daihatsu. Sama kali Honda niku biasane produksine nopo? Supra. Terus nopo lagi? Motor Beat nggih. Terus kalau Mio nopo Bu Pak? Saking Yamaha pasti ada labelnya pabriknya. Kita sedaya wonten labelipun sing gawe mboten Pak Bu? Wonten namanipun Allah mboten? Kadangkala kita lupa bahwa kita adalah buatannya Allah. Jadi yang membuat kita atau pabriknya itu adalah Jangan lupa ada labelnya bahwa kita adalah miliknya Maka sering-seringlah berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau hati kita sudah mantap bahwa Allah adalah satu-satunya, insya Allah kita akan dimasukkan surganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jangan sampai kita terjerumus nggih Pak Bu. Nggih kalau bahasanya terjerumus dengan kesirikan. Contohipun nggih pergi ke dukun itu tidak boleh. Itu dalam agama Islam tidak boleh pergi ke dukun. Itu namanya syirik ataupun menyembah selain Allah. Contohipun nggih nyembah matahari. Selain Allah itu tidak boleh. Tapi kadang-kala nggih Pak Bu nggih kita sering terjerumus dengan namanya kesyirikan yang kecil. Sering terjerumus dengan kesyirikan yang kecil. Contohipun napa Pak Bu? Inggih menika contoh sang sederhana aja nggih. Kita kalau punya hutang Pak Bu, kalau nggak punya uang itu ngarep-ngarep dinai uang saking saudara atau tetangga apa kepengin dilunasi dengan Allah Pak Bu. Kadang-kala kita terjerumus dengan ya Allah, ya bukan yang pertama memang harus menyadarkan diri bahwa kita harus bersandar kepada
Allah, ya Allah, lunasilah hutangku ya Allah. Insya Allah dengan bersandar diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, sering bertahajud di malam hari dan menangis, insya Allah hutang-hutang kita akan dilunasi sama nanti lantarannya bisa saudara kita yang lunasi, ataupun kita punya ijik-ijik ada, nggak tahu dananya dari mana sudah bisa lunas. Karena yang pertama yang sering kita salah ngimuniko kepengen dilunasi dengan saudara kita, itu kadang-kala yang sah, yaitu menduakan Allah. Tidak boleh. Kita tidak boleh terjerumus dengan kesyirikan yang kecil, itu tidak boleh. Tapi kali pun contohipun Pak Bu, kalau kita punya anak Pak Bu nggih, yang pinter kalian yang rada nggak pinter, biasanya kita nggul-nggulkan yang pinter nggih Pak Bu nggih. Ataupun kita nanti kalau sudah tua Pak Bu, sudah ya bahasanya ya jompong nggih, saya mau ikut dengan putra yang pinter dan kaya itu juga tidak boleh, karena kita menggantungkan kepada putra yang kaya tersebut. Kita harus menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terjerumus dengan yang namanya kesyirikan yang kecil. Kaping 3 contohipun seorang petani Pak Bu nggih. Karena saya bisa memupuk, karena saya ini tanamannya bagus, karena saya ini bisa panen. Itu tidak boleh. Jadi kita harus menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sering-seringlah beristighfar, karena kita sering terjerumus namanya dengan kesyirikan yang kecil. Bapak Ibu rahimatullah. Jadi kalau kita sudah dilabeli dengan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pabriknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sering-seringlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam surat Al-Ikhlas sudah ada nggih Pak Bu, nggih menika a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gimana kau katakan Muhammad bahwa Allah itu Esa, Allah itu tunggal, tidak boleh diduakan. Dan segala permintaan juga ditujukan kepada Allah. Minta apapun itu ditujukan kepada Allah. Dan Allah itu tidak beranak dan diberanakan. Dan Allah itu tidak ada yang menyamainya, atau tidak ada yang sederajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia bagaimana hebatnya, tidak ada yang menyamai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid menika harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam surat Al-Asr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Al-asri, demi masa.
di sini mengandung arti kenapa tidak wal Quran, demi Quran. Tapi Allah di situ bersumpah Pak Bungi, demi masa manusia itu rugi. Kenapa rugi Pak Bu? Masa onten tiga Pak Bungi, masa dahulu, masa sekarang, dan masa akan datang. Kenapa manusia rugi masa dahulu Pak Bu? Karena kita sebetulnya berada di surga. Karena apa? Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah di surga. Rugi mboten Pak Bu? Kenapa kita ada di dunia? Maka dibilang sama Allah bahwa manusia itu pasti rugi. Masa sekarang kenapa rugi Pak Bu? Karena masa sekarang kita tidak mengalami namanya zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tahu sebetulnya Rasulullah itu yang sebenarnya bahwa namanya hadis ataupun sunnahnya Rasulullah itu yang sebenarnya kita kadang keliru Pak Bu. Ada yang hadis yang tidak sahih, ada yang sahih. Maka kita rugi nggak tahu bahwa itu adalah zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita itu rugi. Di masa yang akan datang kita juga rugi. Kenapa kita rugi? Karena kita di surga, walaupun di surga belum tentu ketemu dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Walau kita masuk surga, pingin Bu, namanya kita harus ketemu dengan namanya Rasulullah baginda dan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dituju adalah ketemu dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kadang-kadang kita terjerumus juga. Kita ibadah untuk apa Pak Bu? Untuk masuk surga. Nah, itu kadang-kadang yang salah. Sebetulnya kita ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Katanya tadi la ilaha illallah. Maka dari itu marilah kita bersama-sama menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para pelenggahan menika nggih, majelis menika insyaallah tidak ada yang tergelincir dengan kesirikan. Karena dosa yang tidak diampuni sama Allah adalah dosa syirik. Itu kalau kita membahas tauhid Pak Bu, kadang-kala memang masih banyak sekali lagi. Kayak saya sendiri kadang-kala terjerumus dengan itu, hal-hal yang sering kita alami di dunia inilah. Maka berhati-hatilah supaya kita tidak tergelincir namanya kesesatan yang dibuat oleh namanya setan. Karena apa? Setan itu pingin banyak temennya besok di neraka nih. Maka kalau kita sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, berilah jalan yang lurus ya, ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi ya Allah, saya sandarkan hidupku kepadamu ya Allah, dan berilah saya jalan yang lurus, tidak dengan namanya mendekati kesirikan. Bapak Ibu rahimatullah. Jadi kalau membahas tauhid memang ini kalau sudah mantap nih Pak Bungi, insyaallah sudah mantap dan matang, kita akan teruskan kepada namanya ibadah. Putra-putra kita didik dengan namanya ibadah. Ini terlalu lama nih Pak Bungi. Terlalu lama ini, masih banyak ini kalau mau saya sampaikan dari ibadah, terus nanti ada yang namanya akhlakul karimah dan dakwah nggih. Cukup mawon napa nggih Pak Bu? Cukup nggih?
Ini terlalu banyak, ngapunten lah ini kawula nggak bisa, sebetulnya nggak bisa dakwah nggih. Ngapunten ini banyak guru-guru saya yang mohon maaf nggih kalau menyinggung ataupun yang kurang berkenan nggih, maaf sekali, saya ini masih belajar nggih Pak Bu nggih. Dimaafkan Pak Bu nggih, nek wonten kesalahipun nggih. Ridho nggih, ikhlas nggih. Nggih kula nggih sami-sami lan nyuwun ngapuntenipun, insyaallah kita sedaya kalau ridho dan ikhlas, niatnya thalabul ilmi ila faridatun, insyaallah mencari ilmu adalah hukumnya wajib, maka gugurlah kalau kita sudah menjalankan namanya ngaji nggih Pak Bu ngaos ataupun nggih kumpul teng majelis taklim nggih menika nggih. Mungkin niku nggih ngapunten niki kawula mbok ya napa nggih bahasanipun terlalu banyak yang tidak berkenan, mohon maaf nggih. Akhir kali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini betul. Biasanya orang yang sedang sakaratul maut hanya mata terbelalak ke atas, kemudian keluar air mata dari kanan dan kiri.
Disitulah kita butuh pertolongan Allah untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya ini pentingnya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Imam Baihaqi bahwa pentingnya mendalami tauhid, pentingnya menjauhi kesyirikan. Tetapi ternyata para hadirin, seseorang akan diwafatkan oleh Allah mengucapkan kalimat tauhid, muncok Sunda mah itu ujug-ujug. Enggak ujug-ujug bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu tergantung kebiasaan-kebiasaan hidup di dunia. Kemarin ada saudara-saudara kita ada tragedi bola Kanjuruhan. 150-an orang meninggal, Pak hadirin. Oleh Allah diwafatkan sedang nonton bola. Mudah-mudahan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Tetapi lagi-lagi pelajaran bagi kita, barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan, disitulah dia akan diwafatkan. Kalau terbiasa yang diminatinya bola dan bola, besar kemungkinan dia meninggal sedang seperti itu. Barang siapa misalkan gapleh, punten yang suka gapleh, saya nggak bilang remi ya Pak. Khawatir, besar kemungkinan di situ. Barang siapa yang kayak Pak RW setiap hari di Mujahidin sampai terbit matahari, beliau besar kemungkinan Allah wafatkan dalam kondisi sedang itikaf di masjid. Amin Allahumma amin. Makanya akhir hidup seseorang itu tergantung kalimat akhirnya la ilaha illallah. Tetapi la ilaha illallah ini tidak begitu saja bisa didapatkan, tergantung kebiasaan-kebiasaan. Makanya yuk kita biasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Alhamdulillah ada teman-teman dari luar Jalan Kauman yang membiasakan rutinitas yang luar biasa. Mereka sholat tahajud berjamaah, mereka sholat subuh berjamaah, mereka mengadakan pengajian rutin. Ini dalam rangka mempersiapkan kematian husnul khatimah. Apa yang kita kejar lagi dalam hidup ini? Selain ridhonya Allah, selain meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bahkan tidak jarang, bahkan hampir setiap Jumat para khotib masjid itu, para khotib Jumat mengatakan ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, taqullaha, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beriman, kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Diulang-ulang ayatnya seminggu sekali para bapak mendengarkan ketika Jumatan, kalau enggak tidur. Gitu ya. Ya Mbak? Apa ayatnya Mbak? Harusnya ngelotok karena dari kecil biasa Jumatan. Berarti kalau masih belum hafal, tidur waktu khutbah. Kita hati-hati ya kalau bapak-bapak yang tidur Jumat, karena ada mazhab yang membatalkan kalau ketika mendengarkan khutbah itu tidur. Kalau mazhab Syafi'i itu yang penting tidak bersandar. Tetapi ada mazhab yang lain selama dia hilang ingatan gitu ya, ketika lap gitu, itu sudah batal. Gitu. Jadi itu. Alhamdulillah, mari kita persiapkan menyambung tadi. Mohon maaf saya ambil alih ini Ustaz Imam gitu ya, hanya untuk menguatkan. Iya, tenang Pak, tenang. Gitu. Hanya untuk menguatkan apa yang beliau sampaikan. Intinya alhamdulillah beliau sudah tahu kesini. Tadi berbicara tentang tauhid, menjauhi syirik, dan intinya kita mempersiapkan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini dan siapapun yang mendengar ini dan kaum muslimin muslimat semuanya oleh Allah diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Monggo kita lanjutkan dengan sholat Isya berjamaah. Insyaallah malam Sabtu depan isi oleh pembicara yang lain. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang hadir dan lebih semangat dari tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.